ya, sholawat burdah hebat, apalagi hanya sekedar ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ayo. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru. Kalau Rasulullah yang baca ya lucu ya Mas ya. Ya Nabi salam doh. Wong dirinya sendiri kok dikasih salam. Sekelas Rasulullah ulang tahun itu loh Pak. Untuk apa? Kan maulid itu ulang tahun. Ternyata hadirin sekalian, maulid Nabi ini baru diadakan pada abad keempat. Itu pun yang mencetuskan Bani Fatimiyah yang terkenal Syiah ekstrim, kemudian diadop di kalangan ahli sunnati wal jamaah oleh Raja Irbil, yaitu Malik Muzaffar. Di laut. Ayo. Hasilnya diserahkan kepada teman-teman. 525 kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ngeyel. Kalau ngeyel bisa dibalas ngeyel. Lah kalau kamu maulidan boleh, mana dalilnya? Ayo. Kalau tahlilan boleh, mana dalilnya? Silakan tahlilan. Ada enggak? Karena enggak ada dalilnya itu loh Mas, enggak boleh gitu loh. Oh gitu aja kok repot. Karena enggak ada dalilnya. Yang nyuruh antum tahlilan, yang nyuruh antum maulidan, yang nyuruh antum demo, maka stop. Itu namanya tauqifi. Artinya apa? Beragama itu dalil. Bukan beragama itu dalilut kala dalil gelut. Otak-atik, otak sehingga pakai logika. Tidak. Qala Allah, qala Rasul wa ijma'us sahabah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Allah dan ijma'nya sahabat. Pertanyaannya kan gini Mas. Kalau maulidan itu ada pada zaman Rasulullah, pertanyaannya kapan Rasulullah melakukan maulid Nabi? Apalagi maulid itu kan ceritanya ulang tahun toh. Pernah enggak Rasulullah melakukan ulang tahun? Happy birthday to you, happy birthday to you. Rawahul Bukhari wa Muslim. Terus dalilnya mana? Tanggal, hari, bulan, tahun apa Rasulullah melakukan maulidan? Kita tanya. Kalau enggak, Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau enggak, ada madhab 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Pertanyaannya sama. Loh, kalau mereka enggak melakukan, padahal Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada zaman saya, summal ladzina yalunahum, kemudian setelah saya, summal ladzina yalunahum, kemudian setelah saya, berarti di sini ada kebaikan yang lewat, tidak mereka sama sekali lolos, lewat. Artinya dalam makna balikannya, ini ada sunnah susulan, sunnah nyusul. Keren, keren. Berarti di sini ada sunnah susulan, artinya kebaikan yang nyusul, yang tidak ada pada zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan madhab 4. Pertanyaannya, kalau ada sesuatu yang dianggap baik, tidak dipraktekkan, tidak dicontohkan, dan juga tidak diberikan landasan, pertanyaannya kan cuma 6.
kebaikan itu Rasulullah nggak tahu kalau itu baik. Gimana Mas? Maulid itu sih baik, cuman Rasul nggak tahu. Abu Bakar nggak tahu, Umar nggak tahu, Utsman nggak tahu, Ali nggak tahu. Masya Allah. Imam Abu Hanifah, Syafi'i, Malik, Ahmad nggak ngerti kalau itu baik. Kira-kira bisa antum terima ini? Artinya sekarang mungkin gak ada kebaikan yang tidak diketahui oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad? Mungkin gak? Mungkin. Enggak. Berarti alternatifnya yang kedua. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tahu sih tahu, tapi malas. Oh iya dong. Tahu nggak dilakukan berarti apa? Malas. Itu. Seandainya nanti yang tukang maulidan ketemu di surga sama Abu Bakar. Assalamualaikum Kar. Masya Allah. Ceritanya kemudian nanya Abu Bakar, kamu siapa? Saya Parti. Dulu masuk surga ceritanya apa? Maulidan Abu Bakar. Oh, wah sayang dulu saya males. Subhanallah, sayang dulu saya males. Atau sayang dulu saya nggak tahu. Kalau enggak yang kedua, sayang saya males. Kalau Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sebagai penghulu khairun nas, sebaik-baik manusia, tahu, sudah tahu kalau itu baik. Males juga enggak. Berarti alternatif yang ketiga, Rasulullah benci kepada kebaikan tersebut. Iya dong. Rasulullah tahu maulidan baik, tidak dilakukan. Kenapa? Rasulullah berarti malas. Kalau enggak malas berarti apa? Enggak suka. Mungkin gak terbersit di dalam benak kita Rasulullah orang yang paling terdepan di dalam mengejar surga, orang yang paling terdepan fastabiqul khairat, tahu itu bisa memasukkan ke surga. Rasulullah benci, gak suka. Na'udzubillah. Kalau satu enggak, dua enggak, tiga enggak, berarti yang keempat Rasulullah gak sempet. Nah, maulidan bagus sih Mas dulu, tapi saya nggak sempat. Imam Syafi'i ditanya juga sama. Iya Mas, saya dulu nggak sempat. Utsman bin Affan ditanya, wahai Utsman, kenapa dulu kamu nggak maulidan padahal baik? Iya Mas, maafin nggak sempat. Dari sekian ribu sahabat sepakat nggak sempat. Kalau nggak sempat, minimal itu 10-5 orang. Aduh, susah Mas diakal. Nah, yang kelima, adanya penghalang untuk melakukan tahlilan. Penghalangnya apa? Urusan membaca zikir Al-Quran, Rasulullah jagonya. Orang Jawa aja yang bacanya Arab gerudal geradul aja lancar tahlilan. Itu bahkan ada zikir di Jawa itu ya kayyuku ya kayyumu, ternyata diusut-usut ya hayyu ya qayyum, karena lidah Jawa itu susah membaca Arab ya kayyuku ya qayyumu. Nah itu lu itu lancar. Apalagi hanya sekedar maulidan baca sholawat, enteng. Rasulullah kalau disuruh baca sholawat badar, kalau seandainya sunnah, jagonya. Sholawat burdah hebat, apalagi hanya sekedar ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
alaika. Ayo. Asyraqal badru alaina fahtafat minhul buduru. Kalau Rasulullah yang baca ya lucu ya Mas ya. Ya Nabi salam doh. Wong dirinya sendiri kok dikasih salam. Lucu aja. Ya Nabi salam alaik. Siapa yang ini ngasih contoh? Rasulullah. Yang baca Rasulullah, yang dikasih salam Rasulullah, yang disambut dirinya sendiri. Mas, kira-kira ini waras enggak nih? Orang menyambut dirinya sendiri. Ya Nabi salam alaika. Antum tanya ke Mekah Medina, tanya sama orang-orang Medina, Pak, di sini diadain maulidan kapan? Apalagi tahlilan. Antum lihat, habis penguburan di Baqi atau mungkin di Mekah, habis itu tanya aja, Pak, tahlilannya kapan? Tanya. Oh gampang kok. Kalau ada lagi kesempatan umroh, habis ngubur kematian, antum datangi, Pak, mau tahlilan kapan? Nah itu. Anehnya ini yang dibela mati-matian, sementara syariat yang benar-benar ditelantarkan. Ini ada ribuan ayat, ada ribuan hadis nggak pernah diurus. Yang diurus apa Pak? Tahlilan, maulid, Isra Mi'raj. Akhirnya umat ini terpuruk. Oleh karena itu hadirin sekalian, apapun yang diklaim bid'ah hasanah, kalau sekarang ditanya Rasulullah tahu, malas enggak, benci enggak sempat juga enggak ada penghalang juga enggak, maka Rasulullah tidak melakukan hanya satu yang nomor 6, karena tidak disyariatkan. Lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah? Itu. Ya secara logika keagamaan Mas, sekelas Rasulullah ulang tahun itu loh Pak, untuk apa? Kan maulid itu ulang tahun. Ternyata hadirin sekalian, maulid Nabi ini baru diadakan pada abad keempat. Itu pun yang mencetuskan Bani Fatimiyah yang terkenal Syiah ekstrim, kemudian diadop di kalangan ahli sunnati wal jamaah oleh Raja Irbil, yaitu Malik Muzaffar. Sejak itulah mulai meresap di kalangan ahli sunnati wal jamaah. Dan biasa Mas, keburukan ketika awal muncul yang mirip-mirip kebaikan, para ulama banyak yang terkecoh. Para ulama ada yang tidak memberikan putusan setelah pengkajian dari generasi ke generasi, pengamatan dari berbagai macam dalil segi pengkiasan, ijma', maka para ulama akhirnya memutuskan maulid Nabi adalah bid'ah dhalalah, bukan bid'ah hasanah. Itu. Ini contoh soal masalah maulid. Ya. Makanya mungkin antum di sini sudah bertanya-tanya, kok Ibnu Hajar nggak ada libur pada HB? Loh, nggak ngerti Pak? HB. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.